Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ikhwatul iman jama'atu sholatil maghrib, Sadatunal a'izza asadaniyallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah sholat maghrib, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda semua tentunya kembali. Yang besar kami takkanlah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami tidakkanlah menyebutkan nama. Kaji tasawuf pada malam hari ini, yaitu ianya tentang sifatu ta'zimi sahri rojab inda ahli thoriqah, yaitu di antara cara pengagungan bulan Rajab dan 2 bulan yang mutawaliyah ini, yaitu bulan Sya'ban kemudian bulan Ramadan. Seperti apa cara pandang ahlu tarekat, ahlu tasawuf, al-mutasawwifah atau sufiyuna dalam menyikapi 3 bulan ini, Pak. Salah satu ashur al-mutawaliyah, adanya 3 bulan yang beriringan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kaji kita khusus untuk istiqdad, semata untuk mempersiapkan ruhani untuk menjemput 3 bulan yang berurutan ini, Pak. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya tidak berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, karena saya sudah lihat di videonya Pak Imam Yai Ismail sudah menjelaskan panjang lebar. Kami ingin menyampaikan dari sifatu ta'zimi hadas sahri inda ahli tasawuf. Bagaimana cara ulama-ulama tarekat atau thariqah, dan apa sajakah yang dikerjakan oleh mereka ketika memasuki 3 bulan yang mutawaliyah ini, Pak. Apa amalan mereka dan seperti apa cara pandang mereka menyikapi kedatangan 3 bulan yang luar biasa ini. Wakama ulima,
Dan sebagaimana diketahui maklumun baina hadil ummatil muhammadiyati bi anna ahlat tariqati hum ahlud dzikri. Sebagaimana hal ini dimaklumi dan diketahui oleh umat ini, kalau sudah dikatakan ahlu tariqah itu, mereka itu adalah ahli zikir, Pak. Ahlu tariqati hum ahlu zikrillah. Jadi orang-orang dikatakan ahlu tariqah itu diantara karakteristik sifat khusus mereka. Mereka itu mulazamah istiqomah mengamalkan zikir. Karena diantara pegangan istinad ahli tariqah itu zikrullah. Termasuk qiraatul aurat, membaca wirid-wirid tertentu, Pak. Nah, hal ini juga berlaku dikatakan oleh mereka para ulama ahlu tariqah dan ahlu tasawuf. Menyikapi dengan 3 bulan yang berurutan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang pertama kita sampaikan, hadis yang dijadikan dalil oleh ulama tasawuf ahlu tariqah mengenai azomatu hadis salah satu ashur, tentang keutamaan 3 bulan yang berurutan ini. Walau kana al hadisu dhaifan, walaupun hadis ini dhaif, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri Asafi dalam kitab Tabyinul Ajab bi Fadhaili Sahri Rajab, beliau juga mengatakan hadis ini lemah. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau memasukkan hadis ini dalam salah satu kitab beliau, itu Jami'us Shaghir, nomor hadis 6839, Pak. Dan ulama juga mengomentari hadzal hadisu dhaifun, ini hadis lemah. Tapi ulama tasawuf itu tidak melihat derajat hadisnya, Pak. Tapi lebih menitik beratkan min khaisul fawaidi wal manafi'nya. Sejauh manakah manfaat yang tertancap dalam hadis tersebut? Apa bunyi hadisnya? An Anasi ibni Malikin radhiyallahu an. Jadi 14 abad yang silam Sayyidina Anas itu pernah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Wa amma Rajabu sahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Ini hadis masyhur, Pak, walaupun dhaif. Wa Sya'banu huwa syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadhanu huwa sahru ummati, dan bulan Ramadan itu dikatakan bulannya umatku. Semua ulama mengatakan hadis ini lemah, bahkan ada mengatakan di bawahnya lemah. Tapi mazhab Syafi'i tetap mengikut beberapa keterangan bahwa hadis ini dhaif. Nah, ulama ahli tasawuf ketika berbicara tentang hadis ini, Pak, mereka tidak melihat darajatul hadisnya, tapi melihat dari sisi manfaat. Adanya ucapan Nabi walaupun disinyalir ini lemah, tetapi para ulama melihat kedudukan yang agung pada ucapan ini, Pak. Yang pertama, Nabi menisbatkan, menyandarkan bulan Rajab itu kepada Allah. Idhofatu Rajab ilallahi ta'ala. Yang pertama, disandarkannya bulan Rajab itu kepada Allah dengan kalimat wa Rajabu sahrullah. Ini ada idhofah. Idhofah itu disandarkan, Pak. Terus Nabi juga mengidhofahkan, mensandarkan bulan Sya'ban itu bulan beliau. Sahrun Nabi. Wa Sya'ban huwa sahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan dan Sya'ban itu bulannya Nabi. Wa Ramadhanu sahru hadil ummatil muhammadiyati, dan bulan Ramadan itu bulannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran, Pak?
ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh baginda Rasul idhofatu hadzal syahri ila azomatillah, ketika dikatakan bahwa Rajab itu bulannya Allah, hadza huwa yadullu ala azamatihi wa syarafihi wa fadlihi, itu artinya bulan ini adalah bulan pengagungan, bulan yang diagungkan, alladzi azzamahullahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah mengkhususkan bulan ini disandarkan kepada kemuliaannya. Nah, bagaimana cara mengagungkannya? Ketika Allah mengagungkan bulan Rajab, pertanyaannya bagaimana cara mengagungkannya, Pak? Ulama ahli tasawuf, alaikum bi iksarid dzikri wad doa, perbanyak membaca zikir. 3 bulan ini ulama ahlu thariqah mengajarkan al-iksaru bidzikri, perbanyak berzikir. Apa zikirnya? Karena bulan Rajab itu nisbat kepada kemuliaannya Allah, maka zikirnya diantaranya tasbih, Pak. Bulan Sa'ban itu idhofahnya dinisbatkan pada kemuliaan Rasulullah, berarti zikirnya sholawat. Bulan Ramadan nisbat kemuliaannya disandarkan pada umatnya Nabi, zikirnya istighfar. 3. Bulan Rajab alaikum bikasrati tasbih. Bulan Rajab ini perbanyak bertasbih, Pak. Bulan Sa'ban perbanyak bersolawat. Bulan Ramadan perbanyaklah membaca istighfar. Ini berkenaan dengan al-hukuk. Allah itu tabaraka wa ta'ala punya hak yang harus ditunaikan oleh umatnya. Apa haknya Allah? 1, untuk ditauhidkan. Tauhidullahi an jami'il andad. Umat ini wajib mengesahkan Allah dari semua bentuk tandingan-tandingan dan semua bentuk persekutuan, an jami'il andad. Maka zikirnya kalau ditambahkan adalah zikru la ilaha illallah, zikirnya tauhid. Allah punya hak untuk disucikan, Pak. Tanzihullahi ammalayaliku lidzati. Allah itu tidak boleh disematkannya pada zatnya semua perkara yang tidak layak disematkan pada diri Allah. Kasifati jami'il mahlukat, seperti sifatnya yang dimiliki oleh para makhluk. Itu namanya tanzih. Tanzih itu bacaannya, zikirnya tasbih, Pak. Maka bulan Rajab, zikir menurut ulama tarekat yang paling utama setelah zikir pokok itu membaca tasbih, Pak. Jadi bulan Rajab ini sahru tanzihillah. Dikatakan ulama tasawuf tarekat bahwa bulan Rajab itu bulan pensucian. Yang disucikan siapa? Allah. Mensucikan Allah dari semua i'tiqad yang rusak, an jami'il i'tiqadil fasidi. Jadi kita mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak disematkan kepada Allah. Amma la yaliku lidzati. Maka zikirnya tasbih. Nah, kita lihat sekarang kenapa bulan Rajab ulama ahli tasawuf menganjurkan al-iksaru bit tasbih, Pak. Ada 8 alasan, Bapak Ibu yang mulia. Ada 8 alasan, samaniyatu asbab. Kenapa bulan Rajab ulama tarekat menganjurkan para ahli suluk, salikin para murid tarekat untuk memperbanyak tasbih di bulan Rajab. Yang pertama, Pak, li'anna hadza syahru, bulan Rajab itu dikatakan oleh para ulama, kenapa dianjurkan membaca tasbih?
li anna fi hadas sahri hadasat hadisatun uzma. Di bulan Rajab adalah bulan yang pernah terjadi satu peristiwa yang dahsyat, Pak. Di mana di bulan ini azharallahu azamatahu li kafati ummatihi. Yang 14 abad yang silam Allah menunjukkan keagungannya untuk semua umatnya. Yaitu hadisatul Isra'i wal Mi'raj, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, atau hadisatu Isra'in Nabi wa Mi'rajihi ila sama. Itu peristiwa perjalanan Nabi ketika Isra dan naiknya su'udun Nabi ma'a Jibril, naiknya Nabi bersama malaikat Jibril ila sama isabiati sampai langit yang ketujuh, yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini hadasat terjadi di bulan Rajab, Pak. Siapa yang ngajarin zikirnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtada Allahu fi kalami au fi qawli subhanalladzi asro. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Surah Al-Isra ayat pertama, Allah memulai ibtada'a, Allah memulai firman-Nya dengan kalimat subhanalladzi, bermakna subhanallah. Berangkat dari ayat ini, ulama ahli thariqah tafaulan wa tabarruk, mengambil barokah manfaat, maka bulan Rajab bulan untuk mengagungkan Allah dengan cara memperbanyak tasbih kepadanya, Pak. Karena 14 abad yang silam ada peristiwa Isra Mi'raj yang dimana Allah mensucikan dirinya dengan menyampaikan tasbih untuk umatnya, agar umat ini tahu bahwa Allah itu salamatun an jamil uyub, layaliku an jami' sifatil makhlukat. Allah tidak layak disematkan sifatnya makhluk. Allah lepas daripada semua sifat kelemahan, adin dha'fi wal ajzi. Allah tidak layak disifati sifat kekurangan. Maka Allah memulai dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Berangkat dari ayat surah Al-Isra, ulama tarekat kemudian menjadikan bulan Rajab bulan untuk mensucikan Allah dengan memperbanyak kalimat tasbih. Itu asal muasalnya, Pak. Ini kenapa bulan Rajab itu di antara amalannya zikirnya zikir tasbih. Pertanyaan berikutnya, zikir tasbih yang mana? Bi ayyi sighatin kanat. Ulama ahli thariqah mengatakan dengan redaksi tasbih manapun, Pak. Cuman ada beberapa riwayat termasuk yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman As-Sofuri As-Safi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafaisnya, ketika beliau menyebutkan amalan bulan Rajab. Maka sebagaimana yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Imam kita Mbah Yai Ismail, disunnahkan, dianjurkan 1-10 subhanallah al-hayyil al-qayyim. Itu diantara takhsisus sighati tasbih fi sahri Rajabat, mengkhususkan bacaan khusus tasbihnya di bulan Rajab. Tapi kalau menurut ulama tasawuf secara umum bi ayyi sighati tasbihin kanat, dengan bacaan tasbih manapun, Pak. Subhanallah, subhanallah, atau pakai walhamdulillah wala ilaha illallah, silahkan. Yang penting intinya tasbih. Bagi yang ikut pendapatnya Imam Abdurrahman As-Sofuri dalam kitab Nuzhatul Majalisnya, monggo silakan 1-10 subhanal hayyul qayyum, 10-20 subhanalladzi al-ahadis somad, 20-30 subhanallah ar-raufur rahim, ar-raufir rahimi. Monggo silahkan. Intinya al-iksar bidzikrit tasbih, memperbanyak membaca tasbih di bulan Rajab ini. Kenapa? Semata tafaul, mengambil manfaat barokah bahwa 14 abad yang silam
ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang tepatnya di bulan Rajab, Allah mengajarkan kepada kita bahwa bulan ini Allah menunjukkan keagungannya. Azharallahu 'azamatahu likafati ummati, bahwa Allah pernah menunjukkan keperkasaannya, kemuliaannya, kehebatannya di hadapan umat ini dengan mengisrakan kekasihnya dan memi'rajkan nabinya sampai ila sama'i sabi'ah, sampai langit yang ketujuh. Maka subhanalladzi, bimakna subhanallah, maka bulan ini mengenang peristiwa itu semata tafaul wa tabarruk, supaya kita dapat pensucian juga rohani kita. Maka yang pertama zikirnya tasbih, Pak. Satu. Ini alasan kenapa bulan Rajab itu bulan untuk memperbanyak tasbih. Yang pertama berangkat dari tafaul kepada satu peristiwa besar, yaitu mukjizatnya Nabi Al-Isra wal Mi'raj, yang diawali dalilnya dengan kalimat tasbih subhanalladzi asra sampai ila akhir hadil ayati. Satu, Pak. Ini dari tadi satu terus. Nomor duanya kapan juga ini, Pak. Nah, yang kedua, Pak, kenapa kita berzikir tasbih di bulan Rajab? Ulama-ulama tarekat sangat menekankan kepada para salikin, murid-murid tarekah, untuk menambahkan zikir pokoknya dengan memperbanyak tasbih. Al-iksaru bit tasbih, Pak. Yang kedua, wa amma zikru tasbih, membaca tasbih itu yu'addu, Pak, dihitung atau dianggap menjadi sababan lil khusuli ala rahmatillah. Jadi membaca tasbih itu diyakini dan sepakat ulama, apalagi di bulan Rajab, itu menjadi sebab turunnya rahmat, Pak. Jadi rahmatnya Allah itu turun. Kenapa bulan Rajab itu harus nyari rahmat? Li annar rahmata a'ammu anil magfirah wa a'ammu anil barokah. Karena rahmat itu cakupannya lebih luas daripada barakah, lebih luas daripada sekedar ampunan, Pak. Rahmat, inna rahmatallahi wasi'at ala kulli syai'in, maka sesungguhnya rahmat Allah itu meliput segala sesuatu, Pak. Maka bulan Rajab ini agar kita dirahmati oleh Allah, alaikum bi kasrati dzikri tasbih, maka perbanyak membaca tasbih. Jadi itu alasan yang kedua. Pertama, tafaul pada peristiwa Isra Mi'raj, karena Allah mengajarkan dalam awal ibtidaul ayah pertama itu dengan membaca subhanalladzi asra, artinya alaikum, atas engkau juga mensucikan Allah. Ketika Allah berfirman subhanalladzi asra, Allah mensucikan zatnya, mengajarkan pada umatnya agar mensucikan Allah sebagai Rabbnya, anjami sifatil makhlukat, dari semua bentuk sifatnya makhluk, amma la yaliqu lidzati, apapun yang tidak layak disematkan pada zatnya Allah. Yang kedua, linaili nuzulir rahmati au linailir rahmati min indillah. Yang kedua, supaya bulan Rajab ini kita berlimpah rahmat, Pak. Di bulan Rajab ini mudah-mudahan kita disayangi dan dikasih oleh Allah, dinaungi rahmatnya. Dan di antara sababun min asbab, di antara sebab turunnya rahmat itu bidzikri tasbih, dengan cara memperbanyak membaca tasbih. Dan ini diamalkan, Pak. Ahli zikir, ahli tarekah, ketika sudah masuk bulan Rajab itu udah ngiket sarungnya. Kalau Nabi kan ngajarinya di bulan Ramadan pertengahan. Ahli tarekah itu al-juhdu, kesungguhannya, mujahadahnya sudah masuk mulai bulan Rajab ini, Pak. Mengurangi aktiviti yang tidak manfaat, meninggalkan tarkul istighol bi umri dunyawiyah semata untuk mendatangkan dirinya pada 3 bulan ila salah satu asyur al mutawaliyah, 3 bulan yang berurutan, dimulai ibtidaknya itu di bulan Rajab sampai intihak, titik limitnya nanti di malam takbir raya Idul Fitri, Pak. Nah, 3 bulan ini kita awali bulan ini dengan memperbanyak
Zikir pertama, zikir tasbih, semata apa? Mendapat barokah dan manfaat dari peristiwa Isra Mi'raj. Allah memerintahkan kita membaca tasbih. Yang kedua, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Dan diawali itu juga di bulan Rajab ini. Yang ketiga, Pak, wazikru tasbih, Pak. Membaca tasbih itu termasuk sababur rohah lil kolbi atau rohatun lil kolbi, menjadikan hati kita ini rehat, Pak. Menjadikan pikiran kita ini slow dari memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah perlu bulan Rajab ini melapangkan dada? Perlu, Pak. Jadi bulan Rajab ini adalah insirahul lisodri. Ahli tasawuf dalam rangka menyambut Ramadan dari bulan Rajab itu mereka sudah melapangkan dada, Pak. Insirahus sadri, dadanya dilapangkan, hatinya didonkan, pikirannya diloskan. Supaya apa? Ada fokus tawajuh ila maji isari sa'bana wasahri Ramadana, semata untuk menghadapi 2 bulan berikutnya, Pak. Maka zikir tasbih itu melapangkan dada, kemudian menjadikan pikiran kita tidak sempit, kemudian hati kita menjadi tenang. Rohah itu maknanya istirahat, Pak. Istirahat dalam konteks tasawuf itu itmi'nan. Itmi'nan itu maknanya sakin, Pak. Jadi kalau sakinah itu ketenangan, bimana al-itmi'nan, itmi'nanul kolbi. Jadi untuk menyambut 2 bulan berikutnya dari mulai Rajab ini, lapangkan dada, jernihkan pola pikir, kemudian tenangkan jiwa dan hati kita, Pak, untuk menyambut. Coba apa? Kita fokus menghadapi tantangan 2 bulan berikutnya, dan itu dengan tasbih, Pak. Subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya. Pagi, siang, pagi, sore, petang 100, pagi 100, petang. Kalau pagi paling bagus di mana? Ba'da ada isolatis subahi. Waktu pagi ulama ahli tasawuf mengatakan paling bagus itu waktu membaca tasbih itu setelah sholat subuh. Waktu petang ba'da sholatil asri, setelah sholat asral. Kalau tidak mampu di sholat asar, ba'da ada isolatil maghrib, setelah sholat maghrib. Itu waktu-waktu yang al-awqat al-fadilah lidzikri tasbih, untuk mendatangkan bacaan tasbih, Pak. 100 pagi, 100 petang. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sofuri juga boleh. Pakai zikir umum tasbih juga boleh. Yang penting intinya tanzihullah, mensucikan Allah ammalayali kulidati, dari semua bentuk apapun sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah, yaitu kasifatil makhlukat, seperti sifatnya makhluk, kasifatil ajzi, seperti sifat lemah, kasifatil do'fi atau kasifatil nuksoniyah, dari semua sifat kekurangan, dan itu tidak layak dimiliki oleh Allah. Karena Allah itu azizun, qadirun, karimun. Allah itu sempurna, Allah maha tinggi, Allah maha perkasa, maka tidak layak sifat-sifat makhluknya itu dinisbatkan, disematkan kepada Allah Rabbuna Dzul Jalali wal Ikram. Ini 3, Pak. 1, tabarruk pada peristiwa Isra Mi'raj. 2, untuk mendatangkan rahmat. Yang 3, melapangkan dada, insirahul qalbi wa tausi'atu sodri. Jadi melapangkan dada atau meluaskannya, kemudian itmi'nanul qalbi, hatinya supaya tenang, kemudian tasfiyatul fikrah, memurnikan atau membersihkan pola pikir, Pak. Ini manfaat tasbih. Jadi biar masuk bulan Rajab itu pikirannya plong gitu loh, Pak. Nggak mikir berat-berat gitu, jadi los gitu aja, Pak. Hatinya lapang, nggak gampang tersinggungan. Dadanya lapang, nggak sensitif. Tidak suratul ghadab, nggak gampang marah, nggak gampang sensitif. Masuk 3 bulan ini harus disiapkan mental, Pak. Karena apalagi nanti masuk Sa'ban sampai Ramadan, hal ini maka diajarkan ulama tasawuf, dan zikir pertama itu tasbih. Ini 3 poin, Pak. Yang keempat,
Ini ada 8 lebih masalahnya Pak. Kenapa harus tasbih Pak? Li'anna tasbiha, karena sesungguhnya tasbih itu Pak, sababun min asbabi jalbir rizki wa tausiatihi, untuk melapangkan rizki, untuk mendatangkan jalbul arzak. Kenapa bulan Rajab itu bicara rizki? Supaya apa? Bulan Rajab kerjaannya berkurang tapi rezekinya nambah. Itu maksudnya gitu Pak. Jadi aktiviti dunianya kurang, yang punya bisnis dikurangi aktivitasnya. Artinya apa? Dalam konteks ketika berkurang aktiviti dunia, bertambah aktiviti ukhrawinya, tetapi rizkinya semakin banyak. Maka ini dikatakan rizkun min haitsu la yahtasib. Mengharapkan daripada Allah mendatangkan rizki-rizki yang tidak kita sangka dari mana datangnya Pak. Jadi ketika kita siap menurunkan aktiviti dunia semata untuk mendatangi 3 bulan yang mulia ini, maka kita minta supaya Allah menambahkan rizki daripada manapun cara Allah mendatangkannya. Rizkun min haitsu la yahtasib bila tadallulin wala tafakurin fi tahsilih. Bahkan tanpa harus berpikir daripada mana cara mendapatkannya. Bila tadallulin, dan tanpa harus menghinakan diri Pak. Jadi rizkun min haitsu la yahtasib bila tadallulin wala tafakkurin. Mudah-mudahan di bulan Rajab dengan memperbanyak tasbih, Allah berikan pintu-pintu rezeki yang banyak tanpa harus kita menghinakan diri di hadapan manusia. Bahkan rizki yang datangnya kita nggak perlu pikir dulu Pak. Mudah ngalir aja. Di ar-rizqul jari, yang mengalir terus seperti pahala begitu Pak. Nah ini barokahnya baca tasbih di bulan Rajab itu. Kenapa tidak hanya rahmat, kenapa tidak hanya lapang dada, rezeki baik yang sifatnya dohir, harta dan sebagainya, atau rezeki yang sifatnya batin, termasuk kesehatan spiritual rohani Pak. Dan ini harus kita siapkan dari sekarang. Tasbih ini Masya Allah Pak, mukhitun, meliput, ahatoli jamil umur. Jadi manfaatnya tasbih itu meliput, ahatot, jadi meliput semua urusan kita Pak. Spiritual, batin, dohirnya Allah cukupkan dari bacaan zikir tadi, terutama di bulan Rajab ini. Ini yang keempat. Yang keenam, Bapak Ibu yang mulia, 6 apa 5 Pak? 5 ya Pak Abdur. Yang kelima Pak, wa yu'addu tasbihu min ahabbil kalami ilallahi ta'ala. Di antara ucapan yang keluar dari lisannya hamba-hamba Allah Pak, dikatakan kalimatut thayyibah, kalamun thayyib, ucapan-ucapan yang bagus Pak. Maka di antara kalimat-kalimat thayyibah, ahabbul kalami indallahi wa kalimatut tasbih. Di antara ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah ketika dibaca, diucapkan oleh hamba-hambanya, maka ucapan itu diantaranya ucapan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai sholat aja di tempat-tempat tertentu yang paling mustajab, bacaannya tasbih Pak. Rukuk tasbih, sujud tasbih. Tempat yang akrabul makan inda sholatil abdi bainallahi wa abdi, antara hamba dengan Allah dan dengan hamba dengan Allah Tuhannya dalam sholat, itu pun di saat dimana kita membaca tasbih Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di saat sujud, di saat kita menyungkurkan badan kita, at-tadallul fi halatil khudu'i wal khusu', itu pun bacaannya tasbih Pak. Artinya tasbih ini ahabbul kalami indallahi, membaca tasbih itu adalah ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah artinya apa? Kalau sesuatu hal itu disukai oleh Allah dan kita melakukannya, maka kita yang melakukan akan menjadi orang yang disukai oleh Allah. Itu kaidah Pak. Setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah, perbuatan amalia kok dicintai oleh Allah, terus kita melakukan perbuatan itu, maka kita selaku pelakunya, wa fa'iluha, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah mencintai sesuatu yang kita lakukan tadi Pak. Maka ucapan tasbih
itu ahabbul kalam. Termasuk kalimat-kalimat thayyibah yang sangat disukai oleh Allah. Nah, ketika kita mengucapkan istiqomah mulazamah, maka kita akan ditarik secara rohani. Maka Allah menjadikan kecintaannya untuk kita, Pak. Ini barokahnya baca tasbih, Pak. Yang kelima, untuk mendatangkan mahabbah. Jadi pertama, tabarruk, mengambil berkah. Yang kedua, rahmat, untuk supaya rahmatnya Allah itu turun. Kemudian yang ketiga, melapangkan dada, menenangkan hati, membersihkan pikiran. Insyirahul qalbi, insyirahus sadri, melapangkan dada. Kemudian itmi'nanul qalbi, hatinya supaya tenang. Wa tasfiyatul fikrah, dan mensucikan pola pikir kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, supaya rezekinya lapang, Pak. Baik itu rezeki yang sifatnya dohir, harta benda, usaha, ekonomi, kesehatan, atau yang sifatnya batin, al-quwatu wan nasyatu li adai taati wal ibadah, ditambahkan kekuatan untuk mentaati Allah, semakin rajin sholat malam, semakin rajin banyak Qur'annya. Ini rizki yang batin, Pak. Kita awali dengan tasbih. Nah, kemudian yang kelima, kita tahu bahwasanya untuk mendatangkan mahabbah, Allah akan mencintai sesuatu yang telah disyariatkannya. Barang siapa yang mengamalkan syariat itu, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Berarti membaca tasbih sababun nuzuli mahabbatillah li ummati, dan termasuk tasbih menjadi sebab Allah mencintai umatnya atau orang yang mengamalkan bacaan itu, Pak. Ini yang kelima. Kita masuk yang keenam, Bapak Ibu yang mulia. Masih berapa menit, Pak? 7 ya. Baik. Saya pepetkan aja sampai Isya, Pak, supaya tidak ada tanya jawab. Masanya masih banyak. Jum yang keenam, kemudian al-faidatul sadisatu yang keenam, Pak. Kenapa di bulan Rajab ulama tasawuf itu mengajarkan pada ahlu suluk, para salikin, para murid-murid tarekat untuk membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Membaca tasbih di antara manfaat yang akan kita dapatkan, yakfirullahu ta'ala lil abdi dzunubahu bitasbihihi. Allah akan mengampuni dosa hambanya dengan sebab tasbihnya, Pak. Jadi ampunan itu tidak hanya turunnya karena istighfar, tapi ada sebab ampunan itu bisa babi mukafirati dzunub. Jadi di satu sisi kita taubat, di satu sisi kita baca istighfar. Ternyata di antara cara-cara Allah memberikan ampunan itu, di antaranya mukafiroh, amaliyah yang jika diamalkan itu Allah ampuni dosa kita. Termasuk baca tasbih, Pak. Tasbih itu mukafirotul dzunub. Di satu sisi yang lain kita membaca istighfar, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini istighfar di bulan Rajab menurut Syed Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam Sarah Zadul Ma'adnya beliau, pengarang kitab Risalatul Mu'awwanah atau kitab Nasha'ihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kalau kita tidak membaca istighfar, ada hal lain yang menjadikan Allah ampuni dosa kita. Di satu sisi kita baca istighfar, ternyata ada mukafiratul dzunub, amal-amal yang tidak berupa minta ampunan, tapi jika dilakukan ampunan datang, Pak. Itu dzikrut tasbih. Jadi kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dosa kita diampuni oleh Allah, loh, Pak. Jadi tidak hanya istighfar. Wa yaghfirullahu ta'ala lil abdi zunubahu bitasbihihi. Allah akan mengampuni bagi hamba dosa-dosanya sebab tasbihnya kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi ghufranud dzunub bisa babi tasbih. Nah, kemudian wahyu kafiru, dan Allah akan menggugurkan. Apa yang digugurkan? Al khotoya wal khoti'ah wasayyi'at, dosa, kesalahan, keburukan. Orang yang baca tasbih, yang disucikan Allah
dari semua bentuk sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah, disematkan pada zatnya Allah ketika kita bertasbih. Kemudian sebaliknya, ketika kita mensucikan Allah dengan kalimat tasbih, Allah kembali balik mensucikan kita dari keburukan kita. Itu namanya jazaul amali min jinsil amal. Kaidah tasawuf menurut Imam Ghazali ada kaitannya jazaul amal min jinsil amal. Kita diberikan pahala oleh Allah dengan amal yang sama. Barang siapa yang menolong saudaranya di dunia, maka Allah akan tolong di hari kiamat. Itu jinsul amal, Pak. Man sattara uyuba akhi fid dunya, sattarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Itu jinsul amal. Di dunia nutup aibnya saudara, di akhirat aibnya ditutup oleh Allah. Itu jazaul amal min jinsil amal. Tasbih itu sama, kita mensucikan Allah, tanzihullah, tasbihullah, kita sucikan Allah dari semua bentuk hal yang tidak layak baginya. Baliknya apa balasannya? Allah sucikan kita, dosa diampuni, keburukan dikeluarkan, sifatul madmumah, sifat-sifat buruk yang ada di hati kita dikeluarkan oleh Allah, diganti dengan apa? Sifatus mahmudati wal hasanati wal khairati. Baca tasbih mensucikan roh, baca tasbih mengeluarkan kotoran penyakit hati, baca tasbih menolak kerusakan, baca tasbih menguatkan spiritual. Itu yang diamalkan tasawuf itu begitu, Pak. Makanya bulan Rajab ini satu amalan, tapi masya Allah ini, Pak, mengampuni dosa, sababun nuzulil maghfirah. Yang kedua, di situ sekaligus Allah memberikan yukafiru at-takfir, maksudnya pengguguran keburukan, Pak. Menjadi kafaratul dzunub, menjadi penebus. Jadi tasbih itu menjadi kafaroh, Pak. Menjadi mukafiratul khati'ah. Jadi ketika kita baca tasbih terutama di bulan Rajab, maka sifat-sifat yang madzmumatan minasyawaibi warradzail, aib yang ada pada diri kita ini kemudian dikeluarkan oleh Allah, Pak. Allah sucikan kita. Kenapa Allah sucikan kita? Karena kita mensucikan Allah, mengiktikadkan bahwa Allah itu maha suci dari semua bentuk keburukan. Bacaannya tasbih. Kalau sudah baca tasbih, iktikadnya apa? Allah suci dan maha suci dari semua bentuk sifatnya makhluk. Kalau sudah disucikan apa yang diberikan oleh Allah? Jazaul amal li jinsil amal. Ganti Allah bersihkan rohani kita, Allah sucikan jiwa kita, dibersihkan sifat-sifat buruk kita, diganti dengan sifat kebaikan. Akhirnya apa? Bulan Rajab baca tasbih, yang soleh semakin soleh, yang kurang soleh semakin baik kelakuan perbuatannya. Ini apa? Karena barokahnya baca tasbih, Pak. Dan itu perlu, Pak, menghadapi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kesolehan spiritual ini wajib. Supaya apa? Sya'bannya semakin kuat, Ramadannya semakin dahsyat. Maka awalnya cuma tasbih aja, Pak. Belum zikir-zikir yang lain loh ini, Bapak Ibu yang mulia. Ini yang keenam. Yang ketujuh, wa yu'tabaru at-tasbihu min afdhali ma yusabul abdu yaumal qiyamati. Sepakat ulama, baca tasbih itu termasuk dari semua perkara yang utama yang menjadikan sebab besarnya pahala bagi seorang hamba kelak di hari kiamat, Pak. Mayusabul abdu inda yaumil qiyamah. Jadi baca tasbih di bulan Rajab ini, bulan Rajab ini kan bulan haram, Pak. Setiap bulan haram, kaidahnya ketika seseorang idza amila amalan sholihan. Bulan haram itu kaidahnya ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu, Pak. Yudha'ifullahu lahu. Allah akan memberikan mudha'afatu sawabi wal ajri wal fadli. Itu sudah rumus, Pak. Demikian juga sebaliknya, man amila amalan sayyi'an, barang siapa yang melakukan amal keburukan, Allah juga akan lipatkan balasan ukubahnya. Maka bulan Rajab, bulan haram, kita jadikan momentum satu untuk memperbanyak tasbih. Supaya apa? Mudha'afatu sawabi wal ajri wal fadli inda yaumil qiyamati. Jadi supaya apa? Nanti di hari kiamat ada pahala yang berlimpah, berlipat
menurut hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketujuh, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa sih kok harus capek-capek dzikir tasbih? Jadi ternyata bacaan tasbih yang kita baca itu menjadikan sababu mudha'afati sawabi wal ajri wal fadl khosotan inda yaumil qiyamati. Karena nanti di hari kiamat ini pahalanya akan menjadikan lipat ganda, numpuk-numpuk, Pak. Dan itu nanti kita baru akan merasakan ketika sudah dibangkitkan di hari kiamat. Betapa manfaat nilainya sebuah pahala dalam kehidupan hari kiamat, Pak. Kalau sekarang belum, nanti ketika sudah di hari kiamat. Bahkan tidak harus nunggu hari kiamat. Ketika seseorang sudah masuk alam barzah itu sudah merasakan betapa pentingnya satu kebaikan amal soleh. Begitu tingginya nilai kebaikan dalam di dunia. Maka ketika ajal itu didatangkan kepada seorang hamba, rata-rata manusia akan meminta untuk ditangguhkan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kalau engkau tangguhkan sedikit aja. Ada yang mengatakan la akum minas shadiqin, la asaddaqo, macam-macam, Pak, alasan manusia. Kenapa? Setelah dibuka nazar itu baru tahu kita ternyata pahala itu penting, Pak. Amal soleh itu sangat penting ketika kita sudah akan masuk alam akhirat. Dimulai dari mana? Ibtidaknya ketika sudah masuk alam barzah. Ba'dal mauti ba'da qabdir ruhi, setelah ruh ini dicabut oleh malakul maut. Baru kita lihat, oh ternyata amal soleh itu penting, pahala sangat berguna. Kalau sekarang belum, nanti, Pak. Makanya bulan Rajab terakhir, Pak. Wa yazidu tasbihu fi tsaqli mizani hasanatil abdi yaumal qiyamah. Tasbih itu menjadikan sebab bertambahnya amal timbangan seorang hamba, timbangan amal seorang hamba. Jadi nanti ketika kita ditimbang kok amal baiknya kurang mantep gitu, Pak, timbangan itunya, maka Allah ambil pahala tasbih kita. Wa yu'ta, maka didatangkan oleh Allah fadilatu tasbihi fid dunya. Fadilah tasbihnya ketika masih di dunia didatangkan oleh Allah, diletakkan di timbangan kebaikannya. Langsung, Pak, jomplang begitu. Kenapa? Tasbih itu termasuk lisakli mizani hasanatil abdi yaumal qiyamati. Jadi baca tasbih itu termasuk untuk berat-beratkan timbangan amal. Jaga-jaga, Pak, mudah-mudahan pas temnya, Pak. Keutamaan 7 perkara. Kenapa sih kok bulan Rajab ini harus bertasbih? Semua sudah kami bentangkan, dan inilah yang diajarkan guru-guru kami, yang diamalkan para ulama tasawuf, ahlu tarekat, dan inilah yang diajarkan mereka guru-guru tarekat supaya apa? Untuk menyambut datangnya 3 bulan yang berurutan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Zikirnya sudah dibagi-bagi. Masuk bulan Rajab perbanyak tasbih, bulan Sya'ban perbanyak sholawat, dan bulan Ramadan jom kita jadikan untuk sahrul maghfirah dengan perbanyak membaca istighfar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.